Kekhawatiran akan dominasi ASN non-Papua untuk wilayah pemekaran mencuat. Menyusul keluarnya peraturan pemerintah PP No. 106 per 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Cahyokumolo menggulirkan wacana penerimaan pegawai negeri sipil di 3 provinsi baru tersebut. Tugas jangka pendek yang harus diselesaikan Kementerian PANRB dengan BKN adalah mempersiapkan penerimaan pegawai baru khusus untuk orang asli Papua yang nanti akan ditempatkan di rencana 3 provinsi pemekaran Papua, ujar Cahyo merujuk pada Badan Kepegawaian Negara BKN, dalam konferensi pers virtual, pada Senin, 9/5. Pernyataan tersebut langsung menimbulkan pertanyaan di Papua. Pasalnya, hingga kini belum ada aturan turunan dari peraturan pemerintah tersebut berupa peraturan daerah provinsi, Perdasi, dan peraturan daerah khusus, Perdasus, yang dapat mendorong pemberlakuan PP. Anggota DPR Papua, John Nr. Gobay, mengatakan hingga saat ini pihak pemerintah daerah belum membuat aturan turunan tersebut. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 itu kan mengamanatkan kita membuat Perdasi dan Perdasus. Nah, ini kan kita belum mengerjakan. Di dalam PP 106 per 2021 itu juga memerintahkan untuk kita melakukan penyiapan regulasi terkait dengan kepegawaian. Ini kan kita juga belum mengerjakan, kata Gobay, pada diskusi pemekaran Papua yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada Kamis, 19/5. Maka dari itu, Gobay merasa heran dengan pernyataan Cahyo yang terkesan buru-buru mengumumkan soal penerimaan kepegawaian di 3 provinsi baru itu nantinya. Tiba-tiba beliau mengeluarkan statemen untuk penerimaan pegawai khusus orang asli Papua di 3 daerah otonom baru, DOB. Bagaimana ceritanya? Lalu bagaimana dengan perintah PP 106 per 2021, sindir Gobay. Dia mengingatkan, persoalan kepegawaian di Papua cukup kompleks dan sangat berbeda dengan wilayah lain. Gobay memberi contoh, masalah yang belum selesai adalah pengangkatan ribuan pegawai honorer yang menggantung. Di sektor pendidikan, data menunjukkan Papua membutuhkan 33.000 guru. Namun, daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuka perguruan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga pendidik tersebut. Kita punya persoalan terkait ASN. Bagaimana kita membuat regulasi turunan PP 106 per 2021 ini, untuk dapat mengatasi persoalan ASN. Termasuk juga penempatan jabatan. Ini kita belum mengatur dalam regulasi daerah, tambah Gobay. Pengisian ASN dipertanyakan. Dalam riset yang dilakukan oleh Dr. Riris Katarina pada 2017, perbandingan jumlah pegawai negeri sipil di Provinsi Papua, antara OAP dengan non-OAP tidak berimbang. Peneliti di Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN ini meyakini bahwa kondisi tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Dan itu juga menjadi kecemasan kita. Ketika ini dimekarkan, kemudian menjadi pertanyaan SDM yang duduk di dalam birokrasi yang menjalankannya administrasi dan teknokrasi di dalam pemerintahan itu kemudian siapa, kata Riris. Meski pemerintah pusat berkomitmen menempatkan OAP dalam struktur birokrasi, tetapi ada aturan hukum yang harus ditaati pada proses tersebut. Ketika ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ASN tidak terpenuhi, sehingga tidak mampu mendudukkan OAP dalam kursi-kursi birokrasi tadi, maka tetap akan menimbulkan persoalan baru lagi di Papua, tambah Riris. Riris mengungkap fakta, bahwa terdapat wilayah di Papua Selatan yang anggota DPRD-nya 100% merupakan non-OAP. Kondisi semacam ini memperuncing pertentangan antara OAP dan non-OAP. Dalam isu pemekaran misalnya, kawasan Papua Selatan relatif lebih bisa menerima karena suara OAP lebih kecil. Hanya dalam skala lebih luas, atau seluruh Papua, suara penolakan dari OAP menjadi terdengar. Sehingga dengan pemekaran ini, saya melihat dia tidak akan menyelesaikan tapi justru akan semakin memperuncing, tegas Riris. Persiapan SDM penting. Dalam isu pemekaran, Kes.